Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Allah memberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehatul afiat, sehingga secara fisik kita cukup kuat melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah pada siang hari ini. Allah memberikan nikmat kesempatan. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita dengan urusan duniawi, sibuk dengan tugasnya masing-masing, kita semua tetap bisa mengatur waktu dengan baik. Waktunya bekerja kita bekerja, waktunya ibadah kita beribadah, waktunya sholat. Pada siang hari ini dipanggil oleh Allah, sami'na wa ata'na, kita taat, kemudian kita datang bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita berharap ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan pada siang hari ini bisa semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat yang di awal saya bacakan tadi, Allah menggambarkan kehidupan kita di dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit. Saya bacakan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikan perumpamaan kepada mereka tentang apa? Mathalal hayatid dunya. Perumpamaan kehidupan dunia. Kama'in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit, minas sama. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin kita semua merenungkan ayat ini sembari mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar bersikap terhadap segala kenikmatan duniawi yang kita rasakan pada hari ini? Di dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan kenapa Allah itu mengumpamakan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit. Menurut beliau, disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada 4 kemiripan antara kehidupan dunia itu dengan air hujan yang turun dari langit. Kemiripan yang pertama, air hujan itu ketika turun dari langit itu punya sifat berubah-ubah sesuai kondisinya, sesuai waktunya. Bentuknya, warnanya berubah-berubah.
Sejak turun dari langit, jatuh ke genteng kita, kemudian ke talang, kemudian ke selokan, kemudian ke sungai, ke laut, sampai kemudian menguap kembali ke langit itu punya sifat berubah-berubah. Rasanya berubah, warnanya juga berubah. Itu sifat dari air yang sering kita saksikan turun dari langit yang namanya air hujan itu. Begitu juga dengan sifat kehidupan dunia, juga berubah-berubah. Baik secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, secara politik, bisa berubah-berubah. Mirip dengan perubahan yang terjadi pada air hujan yang turun dari langit itu. Jamaah yang berbahagia, kita buktikan sekarang, supaya kita bisa menghubungkan antara teori sebagaimana yang diatur di dalam ayat itu dengan apa yang kita alami pada hari ini. Jamaah yang berbahagia, air itu kalau ada di dalam gelas bisa kita minum secara langsung. Baik warnanya putih, yang namanya air putih kita bisa minum. Kalau kita masukkan air gula dan kopi berubah warna jadi kopi, kita juga bisa meminumnya. Kita masukkan, kita celupkan teh, ditambah gula, kita juga bisa meminumnya. Berubah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kondisinya. Begitu juga dengan kehidupan dunia, akan berubah-berubah. Secara fisik misalnya, dulu kita masih muda, gagah, yang perempuan cantik. Tetapi kalau sudah menginjak dewasa, apalagi sudah tua, yang gagah, tegak, sekarang sudah mulai membungkuk. Yang wajahnya ganteng, kulitnya kenceng, sekarang sudah mulai berubah, berkerut. Rambutnya yang dulunya dibangga-banggakan, selalu dipotong dengan rapi, sekarang sudah beruban karena sudah menjelang di usia tua. Secara fisik kita akan mengalami perubahan-perubahan itu sebagaimana Allah menegaskan dalam sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari kondisi yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah itu Allah jadikan kamu menjadi kuat. Ganteng, kuat, gagah. Tapi ingat, setelah itu tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kamu berada dalam kondisi kuat, kondisi gagah, kamu akan berubah lagi menjadi lemah, dan rambutmu yang hitam itu, yang kamu banggakan itu, yang kamu tiap hari rawat itu akan berubah menjadi putih beruban. Jamaah yang berbahagia, secara fisik kita akan mengalami perubahan-perubahan itu karena itulah hakikat kehidupan dunia. Kalau kita paham hakikat kehidupan dunia yang berubah ini, kita akan menjalaninya dengan penuh kesyukuran. Kita tidak akan stres dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, pada fisik kita. Karena memang secara sunnatullah, keadaan fisik kita akan mengalami perubahan-perubahan. Tapi saya kan bisa melakukan operasi plastik, Ustadz, supaya terus kencang. Iya, silahkan saja kalau Anda mampu untuk melakukan itu. Tetapi cepat atau lambat akan tetap terjadi yang namanya perubahan itu. Jamaah yang berbahagia, secara sosial juga sama. Sekarang kita boleh membanggakan diri karena kita pejabat. Punya jabatan, punya kedudukan. Semua orang kalau bertemu hormat. Semua orang rebutan untuk menyapa dan bersalaman. Karena kita punya jabatan di masyarakat, di dunia sosial. Tetapi pada saatnya nanti kita sudah tidak menjabat lagi.
bisa berubah. Orang rame-rame untuk datang sowan ke rumah kita sudah tidak ada lagi. Orang rame-rame untuk jabat tangan kalau ketemu sudah tidak ada lagi. Bahkan ketemu pun belum tentu disapa karena kita sudah tidak punya jabatan dan kedudukan. Itu perubahan yang kita alami. Di dunia sosial kita akan mengalami itu. Secara ekonomi juga begitu. Di masa jaya-jayanya, secara ekonomi kita termasuk orang yang kaya. Punya harta benda banyak. Mobilnya berunit-unit. Rumahnya megah. Semua orang dekat. Ingin bersama kita. Tetapi setelah kita jatuh sudah tidak berjaya lagi. Sudah tidak memiliki banyak harta. Apakah mereka masih kerasan bersama kita? Duduk bersama kita? Perubahan-perubahan itu akan terjadi. Oleh karena itu menjadi penting kita memahami hakikat dari kehidupan dunia yang terus berubah itu. Supaya kita tahu caranya bersyukur kepada Allah itu bagaimana. Mestinya perubahan-perubahan itu diikuti dengan rasa syukur. Kehidupan kita berubah itu mestinya lebih baik. Semakin tua mestinya kita berubah semakin taat beribadah. Semakin dekat dengan masjid, semakin rajin berinfak, bersedekah, dan semakin rajin untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Karena kita sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Mumpung kita baru selesai lulus dari bulan Ramadan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang bisa kita lanjutkan. Sebagai bukti bahwa kita ini bisa berubah menjadi lebih baik. Biar ada gunanya kita itu setiap tahun bertemu bulan Ramadan. Kalau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, untuk apa kita bertemu? Kalau pada akhirnya sama saja atau kembali lagi kepada masa di mana kita malas untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Kemudian kemiripan yang kedua. Air itu pada akhirnya habis. Air yang turun dari langit itu pada akhirnya akan habis. Sebagaimana kehidupan dunia yang setiap hari kita kejar itu, ya, pada akhirnya akan habis. Takmir tadi mengisi tandon. Tandon di sini itu berapa ribu liter? Banyak. Tetapi pada akhirnya akan habis karena kita menggunakannya. Lihat nanti pasti akan diisi kembali. Air yang kita siapkan untuk minum di ruang tamu, walaupun Anda rajin membeli aqua glass, pada akhirnya akan habis karena ada banyak orang yang menggunakannya, ada banyak tamu yang meminumnya. Begitu juga kehidupan dunia. Pada akhirnya akan habis. Apa saja kehidupan dunia, Ustadz? Uang. Pada akhirnya akan habis. Walaupun Anda gajinya 5 juta, 10 juta, bahkan ratusan juta. Pada akhirnya akan habis. Gaji 5 juta. Baru cair hari ini. Belum 1 bulan sudah habis karena dipotong cicilan. Dan hampir semua PNS 90 sekian persen itu punya cicilan. Belum gajian lagi sudah habis. Tapi saya punya uang ratusan juta. Iya, pada akhirnya juga akan habis. Walaupun Anda punya banyak uang, pada akhirnya juga akan habis. Jabatan sama. Walaupun Anda sekarang gagah punya jabatan sebagai anggota DPR, sebagai bupati, wakil bupati, kepala dinas, pada akhirnya akan selesai. Tapi kan bisa diperpanjang, Ustadz, bisa. Sesuai ketentuan undang-undang, paling banter 2 periode. Setelah itu akan selesai. Tapi bisa seumur hidup, Ustadz. Iya, kalau bisa dipertahankan seumur hidup. Tetapi pada akhirnya akan selesai. Karena memang seperti itulah sifat atau hakikat daripada kehidupan dunia. Allah mengingatkan dalam sebuah ayat,
Ma indakum yanfad. Apa-apa yang kamu miliki itu yanfad, akan lenyap, akan habis. Wa ma indallahi baq. Dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang akan kekal. Ayat ini sangat jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini pada akhirnya akan selesai, pada akhirnya akan habis. Wa ma indallahi baq. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal selamanya. Sekarang kita tinggal pilih. Kita mau pilih yang fana, yang mudah lenyap, atau kita juga perlu berpikir masa depan kita di akhirat yang kekal itu. Penting kita pahami itu supaya kita tahu caranya bersikap. Keyakinan kita itu mengatakan kehidupan yang kekal abadi itu di akhirat. Pertanyaannya, seberapa banyak, seberapa lama kita mempersiapkan kehidupan kita yang kekal kelak di akhirat itu? Sebaliknya, keyakinan kita mengatakan kehidupan dunia itu fana, terbatas. Seberapa lama kita mempersiapkan kehidupan dunia kita itu? Itu penting supaya kita ini tidak hanya tahu teorinya saja. Kita tahu kehidupan dunia itu fana, sebentar, tapi kenapa kita itu mempersiapkannya sampai sebegitunya? Minimal 8 jam kita mempersiapkan untuk kehidupan dunia. Setiap hari, waktu, tenaga, pikiran kita habis ngurusin dunia. Padahal kita tahu kehidupan dunia itu fana, sebentar. Sebaliknya, kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu kekal abadi. Tapi kita hanya 1 jam atau tidak sampai 1 jam kalau hanya mengandalkan sholat untuk kehidupan akhirat kita. Jamaah yang berbahagia, ini perlu kita renungkan bersama supaya kita ini proporsional. Saya tidak berharap Anda bisa menyeimbangkan betul-betul pemenuhan kebutuhan kita di dunia dan pemenuhan kita kehidupan di akhirat. Tapi paling tidak kita ini proporsional, adil. Kita ini mau hidup lebih lama dan kekal di akhirat. Tapi kenapa persiapannya pas-pasan? Sebaliknya, katanya kita ini hidupnya fana di dunia, tapi kita habis-habisan. Bukan pas-pasan, habis-habisan kita itu memperjuangkan itu. Sampai menghalalkan segala cara, nggak peduli halal haram. Yang penting saya banyak dapat uang. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua, kemiripan yang kedua. Kemiripan yang ketiga, air itu kalau kita gunakan, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Walaupun katanya dokter air itu bagus, diminum minimal berapa liter per hari, ya diminum saja sesuai dengan anjuran dokter. Jangan karena kita meyakini air itu baik, kemudian kita misalnya minum 1 ember, 2 ember misalnya. Pasti teler. Kenapa? Karena kita tidak proporsional menggunakannya. Kita terlalu berlebih-lebihan menggunakannya. Secukupnya saja. Kalau memang 5 liter, ya 5 liter saja setiap hari. Jangan kemudian, tapi kan baik. Kemudian minum 1 ember misalnya. Mandi, cukuplah kita mandi yang tersedia di kamar mandi. Sekali-kali boleh kita mandi bersama anak-anak kita di kolam renang misalnya. Tapi jangan berlebih-lebihan setiap hari pergi ke Kalianget, ke pelabuhan, nyebur ke laut. Bisa tenggelam kita. Sama kehidupan dunia juga seperti itu. Kalau kita berlebih-lebihan menggunakannya, kita bisa tenggelam. Kita bisa lupa diri. Karena banyak contohnya. Orang kalau sudah berlebihan menikmati kenikmatan dunia itu, banyak yang lupa diri, bapak-bapak sekalian. Makanya puasa itu mengajarkan kepada kita adalah al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Puasa itu mengajarkan kita itu supaya menahan diri, tidak berlebih-lebihan dalam urusan makan, minum, dan jima. Makan, minum, dan jima itu adalah kenikmatan duniawi, Bapak.
Kita kerja setiap hari itu untuk apa? Untuk makan, minum, dan kepuasan seksual. Makanya kalau banyak uang, istrinya di sini, ke Surabaya punya istri lagi, ke Malang punya istri lagi. Perut dan di bawah perut. Itu urusan duniawi. Puasa itu mengajarkan kepada kita jangan berlebih-lebihan. Al-imsaku anit ta'am wasyarab, menahan diri dari makan dan minum dan jima secara berlebih-lebihan. Bahaya kalau berlebih-lebihan. Bisa mabuk, bisa tenggelam sebagaimana kita menggunakan air secara berlebih-lebihan. Jamaah yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Sekedar mengingatkan kita semua betapa air hujan yang setiap hari kita saksikan turun dari langit itu ternyata punya kemiripan dengan hakikat kehidupan dunia yang kita jalani pada hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku qouli hadza wasnul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, menutup khutbah yang kedua, saya ingin semua kita bisa merenungkan apa saja yang sudah kita laksanakan selama ini. Termasuk apa saja yang sudah kita usahakan selama di bulan Ramadan. Sejatinya kita ini sudah sampai kepada derajat takwa, sebagaimana yang dicita-citakan oleh kita semua ketika melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Sejatinya kita itu sudah sampai kepada derajat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjaga itu, menjaga diri untuk tetap berada di dalam ketakwaan. Selama bulan Ramadan, kita sudah punya budaya ketakwaan itu. Kebiasaan menjadi orang yang bertakwa, kita sudah melaksanakannya. Kita sudah bisa menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat. Selama di bulan Ramadan, makannya sudah sesuai aturan, ya kan? Kalau di dalam agama Islam itu kan makan sepertiga, minum sepertiga, nafas sepertiga. Kita puasa selama bulan Ramadan, mengatur makan minum kita dengan baik, supaya kita tetap sehat jasmani dan rohaninya. Ibadah yang lain kita laksanakan, tidak hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Begitu perhatiannya kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Supaya kita punya kebiasaan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang yang bertakwa ini kalau kita pertahankan di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, saya yakin keinginan kita untuk bisa meraih kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat seperti yang saya sampaikan itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Insya Allah semua kita akan masuk surga dengan tetap menjaga diri supaya kita tetap berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Faya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullah akbar. Aqimus shalah.